Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Putra Karim, CGP Angkatan 7, berasal dari SMP 1 Wadah Raja Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini kami ditemani oleh dua rekan kami. Yang pertama, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Surya Purnama, unit kerja di SMA Negeri 26 Garut. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Deniali, CGP Angkatan 7 dari unit kerja SMP Negeri 2 Dharma Raja Kabupaten Sumedang, dan saya berperan sebagai coaches. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami bertiga akan mencoba untuk melakukan coaching dengan alur kita. Sebagai posisi coachingnya yaitu Pak Angga dan coachingnya itu Pak Deniali. Sebelum dilanjut, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Angga yang sebagai coach. Kira-kira Pak, kompetensi apa yang dikembangkan yang lebih spesifik dalam coaching hari ini? Ya, kompetensi IT coaching kita ketahui memang ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Terus Pak, kira-kira indikator kepercayaannya bagaimana Pak? Dari keempat itu Pak. Sebelum itu mungkin tadi yang disampaikan oleh observer yang spesifik akan saya kembangkan pada kesempatan ini lebih kepada mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, adapun indikatornya keberhasilan dari pengembangan itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bisa mengarahkan atau menuntun coach untuk bisa memunculkan ide baru gitu ya, untuk bisa menjadi sebuah solusi bagi permasalahan si coach. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ya dipersilakan kepada Pak Deniali dan ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Angga. Waalaikumsalam Pak Den. Maaf nih, saya ganggu waktunya Bapak nih sebentar. Ya, nggak apa-apa. Mumpung lagi kosong nih waktu saya. Ya, siap. Apa yang bisa saya bantu Pak Den? Alhamdulillah. Kalau begitu Pak, ini Pak sekedar sharing informasi saja Pak mengenai pembelajaran di kelas yang pada saat hari kemarin nih saya mengajar di kelas 8, khususnya di kelas 8C Pak. Ya. Saya ada sedikit keluhan terhadap diri saya dan juga mungkin apa ya, lebih kepada kecenderungannya itu siswa itu dalam mengikuti pembelajaran saya itu kayak yang tidak sepenuhnya mengikuti, karena dapat saya lihat ketika pada saat pembelajaran saya, karena kebetulan saya itu di lapangan Bapak ya, pada saat itu juga jam terakhir saya mengajar itu ada 2 orang siswa nih Pak, ada 2 orang murid ya. Dia itu kerjaannya tuh usil terus sama temennya ya, dan dia itu lebih kepada hiperaktif lah, tidak mau diam gitu Pak. Sedangkan pada saat itu saya ingin menyampaikan materi itu agar supaya si semua murid itu mengikuti gitu, tapi anak itu yang beda itu iseng saja kepada temannya gitu Pak. Iya. Ya, saya menangkap ada permasalahan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Denny mungkin ya. Iya Pak. Kira-kira tujuannya atau idealnya yang diinginkan oleh Pak Den itu sebetulnya seperti apa Pak Den? Jadi idealnya yang pertama ketika saya menyampaikan materi itu si murid
dalam artian sudah siap menghadapi pembelajaran yang saya sampaikan. Yang kedua, murid itu ketika pas waktunya praktek di lapangan, semuanya itu sesuai dengan prosedur lah, aturan mainnya. Dalam artian saya ingin meminimalisir kecelakaan murid ketika pas praktek. Kalau ada saja murid yang tadi iseng, kemungkinan kecelakaan di lapangan itu akan mungkin terjadi. Itu yang jadi ketakutan saya selama ini, Bapak. Iya. Jadi obrolan kita nih ya, pada diskusi kita hari ini berarti mencari bagaimana solusi ya, kesiapan siswa dalam sebuah pembelajaran, dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, meminimalisir resiko kecelakaan yang dilakukan oleh Pak Denny. Pembelajarannya di luar kelas ya Pak Denny ya? Betul Pak, di luar kelas ini Pak. Nah, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, pencapaian untuk proses ideal Pak Denny kira-kira di angka berapa tuh? Saya ingin mencapai idealnya itu di angka 8 lah aja dulu Pak, di zona aman, di angka 8 gitu, biar materi yang saya sampaikan tercapai, terus si murid juga memahami apa tujuan pembelajaran dan mengikutinya dengan siap, seperti itu Pak. Ya, itu targetan ya, 8 ya. Betul. Apa saja kira-kira hambatan atau gangguan dalam meraih tujuan yang inginkan Pak Denny? Mungkin hambatan yang saya rasakan ketika berada di kelas itu, yang pertama tadi kan saya itu mengajar itu di luar lapangan, di dalam lapangan ya, di luar kelas. Jadi posisinya itu saya itu mengajar di jam terakhir Pak, setelah istirahat juga. Jadi pada saat jam terakhir ini si posisi murid sudah dalam keadaan mungkin pertama sudah lelah, dan yang keduanya itu posisi cuaca yang sangat panas, terik juga. Dan yang ketiganya mungkin si murid pada saat itu masih dalam suasana kesiapan untuk mengikuti pembelajaran itu belum secara maksimal gitu Pak. Iya, yang dapat saya lihat dari kesiapan murid itu sendiri. Ya, memang kalau saya lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, banyak juga ya hambatan dan gangguannya ya. Iya betul. Dalam meraih tujuan itu. Nah, kira-kira keterampilan atau kemampuan Pak Denny ya yang bisa untuk mencapai tujuan apa Pak Den? Kalau keterampilan, saya itu sebetulnya ini ada sedikit ide Pak. Ada sedikit ide untuk mensiasati dari murid yang tadi yang suka usil, yang suka mengganggu teman, karena dia tuh sifatnya itu lebih kepada aktif banget gitu Pak. Pertama, saya ingin membuat sebuah strategi pembelajaran ketika pas di lapangan itu, ketika khususnya pas pemanasan. Saya ingin mengeluarkan emosi si dua murid tersebut dengan cara memberikan treatment, dia kasih bola sepak, karena dia itu hobinya itu saya lihat lebih cenderung kepada olahraga sepak bola. Biarkan dia yang berdua itu bermain sepak bola sampai dengan lelah dengan pemanasan, sehingga emosinya terkeluarkan, dan yang lain terfokus terhadap pemanasan sesuai dengan yang diarahkan atau diinstruksikan oleh saya sebagai guru. Terus yang kedua, strategi saya berpikir berkaitan dengan cuaca tadi panas. Mungkin saja saya bisa berkolaborasi dengan metode pembelajaran di dalam ruangan multimedia gitu Pak. Jadi tidak seluruhnya saya membawa murid saya di lapangan. Saya bisa saja mensiasatinya dengan menghadirkan dulu video-video tayangan tentang seputaran materi olahraga yang saya akan sampaikan kepada murid. Mungkin itu sedikit meminimalisir juga untuk fokus murid gitu dalam kesiapan dalam belajar gitu Pak. Ya, apa yang disampaikan Pak Denny sangat menginspirasi sekali ya. Maka masalah itu bisa jadi terjadi kepada guru yang lain juga. Berkaitan dengan tadi si anak yang tadi memberi ulah gitu ya, diberi penanganan khusus terhadap dua orang tersebut. Kemudian tadi diantisipasi dengan pembelajaran di kelas ya,
Kalau Ya, yang betul. tadi siang hari ya di kelas itu Ya, itu ya. bagus sekali Pak Den. Ya, siap. Nah, kira-kira hal yang lain mungkin berkaitan dengan tadi yang dua orang yang berulah itu, eh, apakah Pak Denny sudah membangun kesepakatan kelas sebelumnya? Oh iya, betul betul Pak. Terima kasih nih, keingatan juga oleh Bapak. Ternyata mungkin saya juga belum melaksanakan itu, tapi betul saya sudah dapat informasi juga dari rekan saya yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Ternyata setelah adanya keyakinan kelas tersebut oleh rekan saya yang satu lagi yang sudah bikin keyakinan kelas, ternyata situasi di kelas itu lebih kondusif karena ditilai di sana itu sebelumnya si murid itu dengan guru sudah ada kontrak lah, di dalam artian kontrak itu kesepakatan dan meyakini kesepakatan tersebut diyakini dan dijalankan bersama. Mungkin ini metode baru untuk saya sendiri Pak, karena saya belum menerapkan, tapi saya sudah sharing juga mengenai informasi ini saya mendapatkan dari teman saya. Dan terima kasih Bapak sudah mengingatkan tentang keyakinan kelas ini, dan saya insya Allah akan menerapkannya. Itu begitu Pak. Ya, ini bagian dari diskusi Pak Den ya. Ya betul Pak, diskusi ini. Dari solusi bersama gitu. Betul. Nah, kira-kira dari berbagai hambatan kemudian ada alternatif ya, solusi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny. Rencana dalam mencapai tujuan, Pak Den. Iya. Rencananya tadi sudah saya sampaikan, selain daripada strategi pembelajaran dan juga treatment untuk kedua murid tersebut, sebetulnya saya juga sudah ada ide untuk masalah tadi keyakinan kelas, karena hari kemarin juga saya sudah berdiskusi dengan teman sejawat saya yang satu lagi cara bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas. Saya akan mencoba pertama membuat dulu sebuah keyakinan kelas terhadap kelas 8 tadi, ke 8C tadi. Terus yang kedua, saya akan membuat sebuah strategi khususnya pembelajaran. Saya akan mengkombinasikan antara pembelajaran di ruang multimedia dan juga di lapangan. Dan yang ketiga, untuk siswa yang aktif tadi ketika proses pemanasan, karena ingin mengeluarkan emosinya, luapan emosi dalam artian emosi itu karena dia itu sifatnya aktif. Saya ingin menyalurkan bakatnya. Saya akan berikan treatment khusus, diberikan bola supaya dia mau melakukan pemanasan dengan secara maksimal sehingga emosinya dapat tersalurkan. Dan yang ketiga, mungkin saya akan terus bermitra atau berkolaborasi dengan sesama guru PJOK mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di pembelajaran khususnya di PJOK. Mungkin itu Pak yang saya akan laksanakan. Sudah ada, saya catat sudah ada 4 ya, ya Pak, strategi dan mungkin solusi yang ingin digunakan dalam mengatasi permasalahan. Nah, dari 4 itu prioritas yang mungkin Pak Denny yang kira-kira dari 4 itu yang didahulukan yang mana dulu Pak Den? Prioritas yang mungkin akan jelas saya laksanakan, yang pertama itu keyakinan kelas dulu Pak. Itu kenapa keyakinan kelas? Karena itu bisa menjadikan pondasi awal untuk membuat sebuah kesepakatan kelas, supaya ketika pas pembelajaran, proses belajar lebih kondusif dan lebih terarah lagi gitu Pak. Itu langkah pertama yang akan saya laksanakan Pak. Ya, keyakinan kelas ya Pak Den ya. Ya betul Pak. Keyakinan kelasnya. Nih, komitmennya bagaimana nih untuk rencana aksi ke depan nih? Komitmennya ke depannya saya ingin terus konsisten dengan terobosan-terobosan terbaru, khususnya mengenai proses pembelajaran yang berkaitan dengan faktor alam tadi panas. Saya harus mengeluarkan ide-ide baru supaya ketika proses pembelajaran jangan hanya terhambat oleh situasi panas, dan juga jangan hanya paku atau istilahnya terganggu oleh murid yang hiperaktif tadi. Jadi saya harus memberikan stimulus untuk diri saya sendiri mengenai ilmu-ilmu baru dan mencari referensi baru mengenai informasi-informasi proses pembelajaran di lapangan gitu Pak. Itu yang saya ingin tingkatkan, itu kompetensi saya dan pengetahuan saya dan strategi saya dalam mengajar di lapangan Pak. Itu Pak. Memang dalam penanganan ya harus berbagai cara ya dilakukan, dan prioritas juga kita harus pilih
Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Denny ya, adanya kolaborasi juga itu penting ya Betul, Pak. dalam menggali ilmu, berbagi pengalaman gitu. Ya, sangat bagus sekali Pak Den. Ya, siap. Apa yang disampaikan oleh Pak Denny, solusi-solusinya sangat logis ya, Ya. untuk mengatasi permasalahan. Ya, Nah, benar-benar. kira-kira Pak Den, Ya, Pak. untuk tindak lanjut dari sesi ini, dari pertemuan ini, apakah Pak Denny ingin seperti menambah ilmu dengan seminar atau hal yang lain? Tindak lanjutnya jelas, yang pertama saya terus menjalin kolaborasi dengan teman sejawat, khususnya sesama pengajar PJOK. Dan yang kedua, jelas ilmu-ilmu yang saat ini saya punya, khususnya kompetensi saya mengenai pembelajaran PJOK, saya rasa masih sangat minim sekali. Jadi perlunya pembelajaran ketika ada seminar atau pertemuan dan khususnya MGMP, saya siap berperan aktif di sana, Pak, untuk meningkatkan kompetensi Pak saya. Den, Iya. gimana perasaannya setelah coaching ini dilakukan, Pak Den? Oke, ternyata setelah saya ngobrol sama Pak Angga seperti ini, ya alhamdulillah gitu. Sempat kemarin saya berpikir saya ingin membuat sebuah terobosan mengenai proses pembelajaran yang sebelumnya begitu-begitu saja. Saya itu ada rasa takut gitu, Pak, terutama untuk masalah metode mengajar yang baru. Tadi saya sampaikan, ini ide saya itu dari kemarin ingin mencoba berkolaborasi dengan di ruang multimedia. Saya takut nggak bisa gitu, Pak, takut nggak bisa menerapkan. Tapi ternyata setelah ngobrol sama Bapak, alhamdulillah gitu, Bapak memberikan pencerahan juga dan memberikan gambaran, karena proses pembelajaran itu harus variatif mungkin ya, Pak ya, jangan hanya terpaku di lapangan. Ya, jadi sedikit tertantang juga untuk diri saya untuk segera menerapkan metode tersebut, Bapak. Terima kasih nih motivasinya. Ya, saya juga banyak terima kasih ya, ngobrol dengan Pak Denny juga banyak muncul ide baru yang datangnya dari Pak Denny sendiri ya. Iya, Pak. Saya juga itu bagian dari solusi juga mungkin nanti untuk teman sejawat yang lain bila ada masalah yang sama. Ya, Bapak guru yang hebat pasti ya, punya ide-ide. Mudah-mudahan, Pak, saya bisa menjalankannya dengan baik nih. Untuk mengatasi permasalahan Pak Den itu sendiri. Komitmen yang kuat, Pak Den. Ya, siap, Pak. Iya. Oke, mungkin itu aja, Bapak, untuk obrolan kali ini, dan alhamdulillah sudah ada pencerahan juga, dan saya akan mulai mengeksekusi ide-ide saya, dan semoga ini berjalan dengan lancar ya, Pak. Dan terus mohon kolaborasinya ya, Pak, antara kita untuk mencerdaskan anak didik kita bersama-sama. Iya, oke. Sukses selalu, Pak Den. Siap, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin nih, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Angga dan Pak Denny yang telah melakukan coachingnya pada hari ini, di mana coach yang bertindak sebagai coachnya itu adalah Pak Angga dan coachnya itu Pak Denny. Dari apa yang tadi saya mention terkait dengan prosesi coaching, yang pertama mungkin saya akan bertanya dulu ke Pak Angga ya, Pak Angga. Dari hasil tadi ya, dari hasil tadi proses ini kira-kira pada saat proses indikator dan pencapaian yang diinginkan itu sudah tercapai. Iya. Saya kira tadi hasil dari percakapan coaching ya, praktek coaching antara saya sebagai coach dan Pak Denny sebagai coachingnya, sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan dari pengembangan kompetensi coach saya yang tadi sudah disampaikan, ingin mengembangkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkinnya yang bisa mengarahkan coach untuk bisa menggali potensi diri, mencari solusi diri terhadap permasalahan yang dihadapinya gitu. Alhamdulillah tadi sudah saya kira sudah muncul gitu ya, karena dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, yang pertanyaan pendalaman, akhirnya Pak Denny bisa menggali jawaban dan solusi
sendiri atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Denny. Itu mungkin Pak. Bagus, bagus. Memang dari hasil yang hasil pengamatan dan observasi, yang pertama yang menjadi catatan terkait dengan alur ceritanya sudah tercapai ya, Pak Angga. Kayak tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab berada, dan juga terkait dengan kompetensi coachingnya itu sendiri ya. Dilihat dari kehadiran penuhnya, Pak Angga hadir secara penuh, ketika proses mendengarkannya pun penuh. Terus ketika pertanyaan-pertanyaan dilontarkan sebagai stimulus kepada coaching sudah berbobot ya, dan mendengarkan dengan rasa pun Pak Angga dengan rasa gitu. Nah, mungkin yang terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan ketika mungkin kalau ada proses coaching selanjutnya di kita? Iya, mungkin dari keinginan saya gitu ya dalam pengembangan kompetensi coaching ini, dari keempat ya, yang dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, mungkin ini yang ingin dikembangkan selanjutnya. Mendengarkan dengan rasa ya, memang di situ ada beberapa indikator ya, penerimaan, apresiasi ya, dan pertanyaan yang mungkin itu yang perlu diperdalam lagi sebagai coach dalam rangka ya itu tadi ya, pengembangan kompetensi dari si coach itu sendiri. Ya, demikianlah mungkin prosesi coaching saya sebagai instruktur Busro Karim, coachnya sebagai oleh Pak Angga, dan coachingnya oleh Pak Denny. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Denyali, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Di sini kita akan mengadakan sebuah simulasi coaching yang mana kita berbagi peran dengan kedua rekan saya. Yang pertama, silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Busro Karim. Saya berasal dari SMP 1 Dharma Raja, Kabupaten Garut. Bertindak sebagai coach pada acara simulasi coaching hari ini. Ya, siap. Dan berikutnya Pak. Ya. Kenalkan, nama saya Angga Surya Purnama. Saya dari SMA Negeri 26 Garut. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach. Oke, terima kasih Bapak. Baik, sebelum memulai kegiatan coaching di sini, saya ingin mengajukan dulu beberapa pertanyaan dan juga kesepakatan dalam kegiatan coaching di sini. Khususnya saya akan menanyakan kepada Pak Busrol sebagai coachnya. Di sini dalam rubrik penilaian ya Pak, saya sampaikan terlebih dahulu. Di dalam rubrik penilaian saya akan mengacu kepada alur tirta Pak. Yang mana alur tirta ini meliputi tentang tujuan, identifikasi, dan rencana serta tanggung jawabnya. Nah, dan saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak, kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bapak itu apa saja? Mungkin dapat disampaikan Pak. Terima kasih Pak Den. Siapa? Terkait dengan kompetensi coaching yang akan saya coba kembangkan pada ini, yaitu yang pertama yaitu kehadiran secara penuh ya. Yang kedua mendengarkan, dan yang ketiga mencoba memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot yang sekiranya jadi stimulus dari coaching. Itu mungkin Pak. Siapa? Kalau boleh saya tahu juga kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak terapkan dalam proses coaching ini apa Pak? Yang lebih spesifik ya dari ketiga kompetensi, dan kompetensi seperti itu saya mencoba ke pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, yang siap. sekiranya dapat memunculkan pikiran-pikiran terkait dengan kompetensi
kompetensi yang dimiliki oleh kursi itu sendiri. Oke, siap Pak. Berarti indikator yang kecapaian yang akan Bapak tuju itu apa indikatornya mungkin Pak? Boleh saya tahu? Indikatornya yaitu di mana dengan pertanyaan berbobot si kunci dapat menemukan blind spot ya, atau kemampuan-kemampuan yang tidak disadari, sehingga dia mampu menemukan pemikiran-pemikiran terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Oke, siap Bapak, terima kasih. Ini akan menjadikan sebuah acuan untuk saya dalam rubrik penilaian. Mungkin kegiatan coaching ini dapat dimulai. Silakan Bapak, saya serahkan kepada Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Busro. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Angga. Apa kabar Pak Angga? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kondisi Pak Busro sekarang? Alhamdulillah berkat doa semuanya dalam hari ini sehat. Pak Angga sehat ya? Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Ngomong gini Pak, ada yang pengen saya sampaikan nih. Oh iya. Oh boleh. Kira-kira ada yang mau diungkapkan gitu ya Pak Angga ya? Iya. Mungkin saya bisa bantu gimana gitu. Iya. Begini Pak, saya kan seperti yang Pak Busro ketahui, saya ngajar di kelas 12 IPS. Ya, kebetulan waktu kemarin lah yang saya rasakan kelas 12 itu sekarang antusiasme belajarnya, semangat belajarnya itu agak berkurang Pak. Sehingga respon terhadap pembelajaran saya juga sangat kurang sekali Pak. Jadi Pak Angga, pada hari ini kita bicara itu terkait dengan permasalahan yang dihadapi ya Pak Angga ya. Iya. Oke. Terkait dengan permasalahan tadi diungkapkan ada permasalahan di belajar anak ya Pak Angga ya. Ya. Kalau lebih jauh mungkin yang pertama itu terkait dengan antusiasme belajar yang berkurang, terus yang kedua respon, terus kira-kira permasalahan apa lagi yang mungkin Pak Angga bisa utarakan? Iya. Ya dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, memang ada faktor-faktor, ada masalah yang lain berkaitan juga kesiapan belajar anak gitu Pak ya. Ketika saya masuk ke dalam proses pembelajaran itu sepertinya si anak itu dipersiapkan apa-apa gitu ya. Ketika dalam sebuah persepsi ditanyakan, si anak sampai tidak tahu apa yang mau disampaikan gitu ya. Kemudian dalam proses diskusi anak yang pasif gitu Pak, dalam sebuah diskusi yang saya lakukan itu banyak yang pasif, sehingga interaksi proses tanya jawab juga tidak berjalan, jadi ya tidak ramai gitu Pak pembelajaran. Ya, mungkin apa minat atau bagaimana gitu Pak dalam pembelajaran itu, sehingga si anak itu kurang respon gitu Pak. Nah, dari apa yang Pak contohkan, mungkin ada di pembelajaran Pak Angga ada sebuah keidealan, kira-kira keidealan pembelajaran seperti apa yang diinginkan, yang ada di benak Pak Angga itu sendiri? Ya, idealnya bahwa saya menginginkan bahwa siswa itu sebelum masuk ke proses pembelajaran yang dilakukan, si anak sudah punya pemahaman sendiri gitu Pak ya. Tentunya dari hasil baca artikel atau menonton video gitu ya, atau membaca dari ilustrasi gambar gitu ya, sehingga pemahaman itu bisa kita perdalam lagi nanti dalam proses pembelajaran di kelas gitu Pak. Itu mungkin dari keidealan, dari kesiapan si anak mengawali proses pembelajaran. Jadi mungkin selanjutnya idealnya bahwa dalam proses diskusi itu muncul ya, ada ide-ide, gagasan, jawaban dari anak yang berasal dari sebuah proses
baca tadi gitu ya. Jadi tidak hanya debat kusir, tidak jelas datanya dari mana gitu ya, sehingga proses diskusi yang berlangsung itu ya ilmiah gitu Pak, yang diinginkan seperti itu Pak. Gitu. Ya, kalau saya identifikasi ya dari apa yang ada di benak, terus realitas. Yang pertama itu antusiasme ya, terus yang kedua motivasi, mungkin ya tambah ya, terus minat ya, terus terkait dengan karakternya gimana tuh Pak? Ya, untuk masalah karakternya siswa ya itu tadi Pak, dalam hal apa, kesiapan dan juga kerja kerasnya kurang gitu ya, semangatnya juga kurang, sehingga ya tidak terbentuk karakter yang ingin dalam hal masalah kerja kerasnya, gotong royongnya dalam hal diskusi itu juga tidak terjadi sepertinya. Oh iya, ya, jadi kalau saya masalah ada 3 ya. Yang pertama terkait dengan antusiasme belajarnya sangat kurang, kedua motivasi dan minat belajarnya, Ya betul. terus dan yang terakhir terkait dengan karakternya ya. Jadi karakternya ketika belajar mungkin ya, terkonsentrasi sama konsentrasinya ya sedikit mau keras bercanda gitu ya, seperti itu. Nah, Anda terkait dengan hal tadi mungkin Pak Angga sudah mempunyai gambaran lah atau pemikiran kira-kira menurut Pak Angga apa yang mesti saya lakukan gitu. Iya. Memang saya kepikiran gitu Pak ya, untuk mengatasi tadi berbagai masalah yang saya ungkapkan tadi. Mungkin ini bisa diawali dari sebetulnya menggali minat, mungkin ya, minat belajar anak itu seperti apa. Mungkin bisa dilakukan dengan asesmen dulu ya, untuk mengetahui profil belajar siswa gitu ya. Apakah itu minat belajarnya ke auditori, visual, mungkinnya nanti bisa kita sesuaikan dengan strategi belajar atau metode belajar yang akan saya gunakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi untuk mengatasi masalah ya kurang minat, antusiasnya itu ya, saya mencoba untuk menggunakan berbagai variasi metode belajar. Ya, bisa jadi mungkin dengan menonton video, dengan ilustrasi atau sosiodrama mungkin Pak ya, supaya tidak menonton diskusi tanya jawab, mungkin bermain peran juga bisa antusias siswa itu menjadi tinggi gitu ya. Adapun untuk karakter di sini saya mencoba untuk membangun ya kesepakatan kelas mungkin. Di situ kita ada semacam kontrak belajar dengan siswa, dengan kita sebagai pengajar, memunculkan apa yang bisa kita gapai ya, berkaitan dengan karakter dalam sebuah proses pembelajaran, supaya hal itu diketahui bersama gitu ya, oleh baik siswa juga gitu, oleh kita, untuk kita gapai dalam sebuah proses pembelajaran. Mungkin itu Pak. Oh ya, beberapa yang ada ide dari saya untuk dikerjakan gitu. Ya, memang sih bagus tuh Pak yang ada di benak Pak Angga, yang ada di pikiran Pak Angga. Yang pertama terkait minat. Minat itu kan tergantung didasarkan kepada karakter anak sendiri ya. Ya, karakteristik belajar. Seperti ketika memunculkan belajar siswa, memaksimalkan minat belajar, otomatis kan mesti sesuai dengan minatnya, karakteristiknya. Ya, salah satunya yaitu dengan
asesmen ya Pak Angga ya. Ya. Asesmen diagnostik ya kalau nggak salah. Terus yang kedua terkait dengan menumbuhkan motivasi atau antusiasme, yaitu dengan penerapan metode pembelajaran yang variatif ya. Oh ya bagus juga itu. Jadi kita bisa merokok gitu ya Pak Angga ya. Betul. Tidak hanya drama doang. Iya, betul. Variasikan mungkin itu ya Pak Angga ya. Iya. Ya. Terus yang ketiga yaitu terkait dengan karakter perilaku mungkin. Ya Pak Angga akan coba menerapkan sebuah keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu yang saya pahami sebuah kesepakatan di kelas ya, kemudian kita generalisir jadi sebuah pola perilaku ketika belajar di kelas. Itu ya Pak ya, membentuk perilaku ya Pak. Iya betul. Iya ya. Nah kira-kira Pak Angga nih dari apa yang tadi diungkapkan nih, kalau kita ambil secara prioritas, nah kira-kira Pak Angga mau yang mana dulu nih ya, dari ketiga hal tadi yang ada di benak Pak Angga? Kebetulan kemarin Pak saya sudah mengikuti semacam workshop mungkin ya. Workshopnya berkaitan dengan keterampilan abad 21 ya, itu berkaitan dengan metode belajar ya. Mungkin saya akan mencoba untuk menggunakan berbagai alternatif metode mengajar. Itu yang akan saya lakukan terlebih dahulu mungkin. Itu juga diawali dari asesmen tadi Pak. Jadi dengan metode ya itu sebagai prioritas saya untuk mengatasi tadi masalah yang tadi disampaikan. Jadi dalam rangka menuntaskan permasalahan tadi yang jadi prioritas itu yang berarti asesmennya ya, asesmen Dan dikelola dengan metodenya Pak. metodenya yang di matching kan gitu ya Pak. Ada kesesuaian gitu Pak antara minat dan apa yang akan diterapkan nanti. Iya bagus. Nah, mungkin kedepannya mungkin ya Pak Angga kira-kira kedepannya sebagai wujud tanggung jawab dari Pak Angga sebagai pendidik. Nah, ketika ada masalah, ada rencana, kira-kira apa yang dilaksanakan Pak? Ya, sebagai rasa tanggung jawab mungkin Pak ya dengan komitmen dalam mengatasi masalah tersebut, saya ke depan tentunya terus menambah ilmu ya, dan juga ya ngobrol seperti ini dengan Bapak juga menambah ilmu ya, dan muncul solusi untuk pemecah masalah yang saya hadapi juga. Dan juga mungkin Pak adanya kolaborasi Pak saya dengan guru-guru yang lain yang serumpun, mungkin di situ juga ada semacam diskusi ya untuk berbagi pengalaman lah dalam hal mengatasi masalah yang ada. Ya, terima kasih. Nah, sekarang gimana Pak Angga permasalahannya yang tadi sudah gimana sekarang? Alhamdulillah Pak sudah mulai ada titik terang ya. Menjadi problema saya kemarin ya, ketika di kelas gimana ya, antusiasnya tidak ada, minatnya tidak ada, sehingga saya juga tidak semangat untuk mengajarnya juga. Tapi dengan pembicaraan ini ya alhamdulillah ada ide-ide yang mungkin nanti saya akan lakukan secepat mungkin supaya didapat hasil yang memuaskan berkaitan dengan perbaikan pembelajaran di kelas mungkin Pak. Terima kasih sekali Pak ini atas diskusinya Pak Busrol. Ya, sama-sama. Semoga kita kedepannya selalu dimudahkan ya. Amin. Iya. Terima kasih ya. Ya, gitu saja mungkin Pak Busrol ya. Ya, sama-sama. Biar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Busrol dan juga Pak Angga yang sudah melaksanakan simulasi coaching. Di sini tadi saya mendapatkan hasil observasi dari obrolan atau coaching yang dilaksanakan oleh Pak Angga dan juga Pak Busrol tadi,
Khususnya saya menyoroti Pak Busrol sebagai coach ya, Pak Busrol. Bapak sebagai coach sudah, yang pertama, alur tirta yang Bapak sajikan sudah sesuai, sudah ada dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawabnya sudah tampil di sana. Tadi juga Bapak sudah menyampaikan mengenai tentang pertanyaan berbobot. Dalam proses coaching tadi, alhamdulillah Bapak sudah memberikan stimulus respon berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Angga. Sudah bagus sekali itu, Pak. Dan yang ingin saya tanyakan, Bapak, yang apa yang sudah dilakukan dalam coaching yang terjadi tadi, indikator yang tadi Bapak sampaikan, apakah sudah tercapai atau tidak menurut Bapak begitu? Ya, terima kasih Pak Den atas pertanyaannya terkait dengan kompetensi yang sudah dicapai dari apa yang tadi kami alami. Alhamdulillah, saya kira itu yang pertama kehadiran penuh, saya mencoba untuk hadir secara penuh dalam pembicaraan dalam kritik itu. Terus yang kedua, saya mencoba mendengarkan dengan baik atas apa yang diungkapkan oleh coaching. Terus yang ketiga, saya mencoba lagi lebih memberikan pertanyaan stimulus ya kepada coaching yang saya kira itu sedikit berbobot ya. Sehingga si coach itu dapat menemukan sesuatu yang bisa menggali, menjadikan pemikiran dalam rangka menggali permasalahan yang dihadapi. Ya, siap. Betul sekali. Tadi saya sudah mengamati juga, ternyata betul yang Bapak sampaikan barusan. Bapak sudah sesuai dengan alur tirtanya, sudah bagus sekali Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya, ini adalah merupakan sebuah proses coaching ya. Mungkin kedepannya akan ada sebuah proses coaching lagi nih Pak. Jelas pasti akan ada, dan Bapak akan nanti posisinya sebagai coach. Mungkin kompetensi apa sih yang perlu Bapak tingkatkan agar lebih baik lagi ketika proses coaching itu berjalan dengan baik lagi? Ya, mungkin yang pasti rasa. Ya, siap. Kalau nggak salah ada mendengarkan dengan rasa, yaitu kompetensi coaching itu ada 4. Yang saya baru terapkan itu kan baru 3, mendengarkan, berkehadiran, dan pertanyaan berbobot. Mungkin di mendengarkan dengan rasanya mungkin. Ya, siap. Mendengarkan dengan rasa ya Pak, mungkin akan lebih dipertajam lagi ya Pak ke depannya ya. Baik Bapak, terima kasih. Ini proses coaching yang sangat berarti sekali dan sangat berharga sekali untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadikan bekal untuk kita sebagai coach yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Angga dan terima kasih Pak Busrol yang sudah berbagi peran, dan kami juga dicukupkan sekian dulu untuk proses coaching ini. Saya sebagai moderator dan juga sebagai observer dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kami bertiga akan melakukan kegiatan praktik coaching. Ini dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual untuk praktik coaching. Untuk kesempatan ini perkenalkan, nama saya Surya Purnama, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 26 Manggarai. Pada kesempatan ini saya bertugas sebagai observer. Silakan untuk yang lainnya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Denny Deniali, unit kerja SMP Negeri 2 Damaraja, Kabupaten Sumedang, dan di sini posisi saya sebagai coaching. Izinkan perkenalan pada kesempatan ini, dan simulasi ini saya nama Putra Karim, asal dari SMA Kerja, asal dari SMPN Satuan Raja Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai coaching. Ya. Sebelum dilakukan praktek coaching, saya sebagai observer ingin menyampaikan mungkin khususnya kepada Pak Denny sebagai coach ya, sebagai coach. Siap. Bahwa dalam kegiatan ini ada rubrik penilaian yang nantinya observer ingin percakapan
dengan alur tirta gitu ya, dan di situ muncul ada tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu yang diharapkan muncul nanti dalam praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Denny dan Pak Busro. Siap. Berikutnya ada pertanyaan kepada coach. Kira-kira kompetensi yang dimiliki sebagai coaching itu apa saja mungkin Pak? Kompetensi yang dimiliki sebagai coaching itu idealnya itu yang pertama kehadiran secara penuh, lalu berikutnya itu memiliki sebuah pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir itu adalah mendengarkan dengan rasa. Itu mungkin Pak. Iya, ada 4 mungkin ya. Iya, ada 4. Nah, dari 4 itu dalam praktik coaching ini yang ingin dikembangkan oleh Pak Denny itu kira-kira yang mana Pak? Yang ingin saya kembangkan selain daripada kehadiran secara penuh, yang titik beratnya itu saya ingin mencoba pada sebuah pertanyaan yang berbobot untuk coaches gitu. Jadi kompetensi coach yang ingin dikembangkan Pak Denny adalah pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Iya, betul Nah, Pak. kira-kira indikator keberhasilan yang sehingga muncul kompetensi hal tersebut, kira-kira apa indikatornya Pak? Dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach itu dengan tujuan indikatornya itu saya diharapkan si coach tersebut yang pertama dapat mengeluarkan potensi dirinya itu, terutama dalam segi ide-ide dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tersebut. Jadi saya inginkan si coach itu dapat terstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak Den. Siap, Mungkin Pak. untuk praktik coachingnya silakan bisa dimulai. Siap. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Den. Waalaikumsalam Pak Busrol. Ya, barangkali ada apa nih Pak Busrol? Aduh, gimana kabarnya Pak Den hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Semangat nih, lagi semangat ya. Alhamdulillah. Aduh, tapi sebelumnya Pak Den nih, saya mohon maaf nih, saya ganggu. Iya. Gimana Pak Den? Nggak apa-apa Pak Den? Iya, nggak apa-apa Bapak. Barangkali nih, kalau boleh saya tahu nih, ada apa nih? Tiba-tiba Pak Busrol menemui saya begitu. Ini Pak Den, saya mempunyai sedikit masalah nih terkait dengan saya selaku guru ketika proses mengajar gitu. Ya. Saya kemarin bingung gitu, saya gimana. Nah, pada kesempatan ini saya mau sedikit berkonsultasi lah kepada Pak Denny gini, itu Pak Den, barangkali Pak Denny ada kesiapan gitu hari ini. Iya, terima kasih Bapak. Kebetulan saya juga sekarang lagi lengang waktu lah, lagi leluasa juga. Barangkali nih, kalau boleh saya tahu permasalahan apa sih yang sedang Bapak hadapi sehingga Bapak itu kayak kebingungan seperti itu, kenapa gitu? Barangkali boleh saya tahu permasalahannya apa Pak? Ya Pak Den, ini permasalahannya tuh dalam pembelajaran Pak Den. Ada beberapa hal yang membuat saya itu jadi malas. Yang pertama itu terkait dengan perilaku anak dalam belajar gitu. Ya. Sering ribut gitu Pak Den. Oh iya. Ribut. Terus yang kedua, ketika dalam pembelajaran kayak yang motivasinya itu nggak ada. Oh gitu. Nah, apatah lagi kan jamnya itu seharusnya istirahat. Ya. Boro-boro langsung kita gitu. Jadi anak itu langsung lihat makanan, macam gitu Pak Den. Ya Pak. Berarti permasalahan di sini adalah proses pembelajaran berarti ya Pak, proses pembelajaran yang dihadapi oleh Bapak pada kelas tersebut ya Pak. Iya Pak Den, gitu seperti itu Pak Den. Iya. Mungkin Bapak memiliki idealisme lah dalam masalah pembelajaran. Barangkali idealnya seperti apa sih harusnya pembelajaran itu menurut Bapak yang baik itu mungkin? Jadi yang ada di benak saya itu idealnya ketika masuk pembelajaran itu anak sudah full konsentrasinya, motivasinya itu sudah tinggi gitu. Seakan-akan kita itu sangat
sangat diidam-idamkan kehadiran kita itu. Oh iya. Langsung konsentrasi. Ya. Caranya anak-anak mengikuti secara penuh gitu pembelajaran. Jadi Iya. hal-hal terkait dengan proses pembelajarannya itu baik gitu. Itu pada Oh ya. Kalau melihat dari idealnya belajar Bapak seperti tadi, mungkin itu juga yang diharapkan oleh semua guru ya Pak. Tapi nyatanya di lapangan sering sekali bertolak belakang seperti itu ya Pak. yang saya rasakan itu Pak. Ya, gini Jadi Pak. permasalahan Kalau boleh saya tahu nih, khususnya di kelas tersebut, karakter belajarnya itu seperti apa? Mungkin Bapak sebelumnya menganalisis karakter dari murid-murid tersebut, Pak. Barangkali Bapak sudah ada penemuan-penemuan mengenai karakternya, Pak. memang berkaitan dengan karakteristik yang saya pahami itu ada 3 ya Pak karakteristik belajar itu. Yang pertama ada yang karakteristiknya audio, yang visual dan yang audiovisual. Nah, cuma terkait dengan kelas itu saya belum melakukan tes diagnostik gitu. Jadi secara jelasnya saya belum tahu gitu. Oh ya, Mungkin seperti salah satu kelemahan itu. Nah, yang ada dengan saya itu Pak. Oh iya betul. Berarti dari segi karakter Bapak belum melaksanakan diagnostik tadi ya. Mungkin Itu. tapi selain daripada Bapak belum menganalisis, tapi sebelumnya kan Bapak mungkin adalah terbesit atau terlintas dalam pikiran Bapak ingin melaksanakan diagnostik tersebut gitu ya Pak. Ya. Jadi memang sih kemarin itu semalam 2 hari 2 malam ini saya berpikir Ya. tentang kira-kira apa ya yang mesti saya lakukan gitu terkait dengan proses pemecahan permasalahan tadi. Itu yang pertama itu yang tadi Pak. Yang pertama berarti saya mesti diagnostik menemukannya. Ya. Itu yang pertama itu. Ya betul. Nah, terus yang kedua kadang-kadang kan yang namanya presentasi kita itu dilatar belakangi oleh presentasi sebelumnya. Nah, saya pikir langkah yang kedua yaitu bagaimana kita memusatkan konsentrasi anak sesudah istirahat gitu. Oh iya. Kita berangkat dikonsentrasikan lagi ya. Ya. Nah, saya kemarin dengar ada istilah apa itu mindfulness. Oh, mindfulness. Ya mindfulness ya Pak. Ya, itu saya akan coba Ya. ketika diawali pembelajaran terutama untuk kelas B itu karena sudah istirahat berarti konsentrasinya mesti dikonsentrasikan lagi dengan mindfulness. Oh iya. Nah, Oh itu bagus sekali itu ide-ide Bapak, selain daripada tadi ada diagnostik juga ada kegiatan mindfulness supaya si murid itu kembali konsentrasi. Itu ternyata Bapak sudah memiliki ide-ide cemerlang, keren sekali itu ya, bisa dapat diterapkan juga Pak, karena sebelumnya itu sudah dilakukan juga oleh beberapa guru yang lain, sudah sempat saya ngobrol juga, ternyata sudah bisa berhasil dilaksanakan Bapak. Itu ide Bapak itu sudah sangat bagus sekali. Nah, mungkin dari ide-ide tersebut rencananya Bapak ingin menerapkannya kepada murid tersebut itu seperti apa dan bagaimana mungkin Pak, kalau boleh saya tahu gitu rencananya. rencananya yang pertama tadi kan ada diagnostik dulu ya, meskipun secara sederhana dalam rangka melihat mana karakteristik belajar. Nah, sudah itu saya akan mencoba untuk membuat berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan karakteristik anak. Ya. Ya, yang disesuaikan itu. Terus ketika proses di awal pembelajaran, saya akan mencoba dengan mindfulness itu. Oh iya, ya. siap. Nah itu mungkin Pak yang ada di benak saya dengan itu. Oke, ide-ide tersebut sudah sangat bagus sekali.
Kalau boleh saya tahu nih, skala prioritas untuk kegiatan ini yang paling Bapak prioritaskan itu ide yang tadi Bapak sampaikan ingin mendahulukan yang mana dulu gitu, Pak? Untuk skala prioritas, yang pertama itu saya mencoba mindfulness dulu. Oh, mindfulness dulu, betul. Konsentrasi. Terus untuk selanjutnya yaitu melakukan tes diagnostik. Oh iya. Tes diagnostik dalam kerangka menentukan nanti metode atau media yang digunakan gitu. Agar konsentrasi anak itu bagus gitu. Ya, berarti Bapak, ya betul. Berarti Bapak itu lebih kepada menitik beratkan supaya si murid itu konsentrasi terlebih dahulu dengan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Itu ya Pak, titik beratnya Bapak. Oke. Ini nih ke depan rencana ini akan seperti apa yang akan Bapak laksanakan ke depannya? Ya, berangkat dari apa yang ada di benak saya berdasarkan obrolan tadi. Yang pertama, saya mesti tetap konsisten ya dalam kerangka menjalankan sesuatu yang terbaik. Salah satunya yaitu mindfulness, terus pemilihan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan minat. Nah itulah kunci-kunci dari bagaimana kita menjaga motivasi dan minat belajar anak. Ya, baik. Rencana aksi Bapak yang akan dilaksanakan itu sudah keren sekali Pak. Sebetulnya Bapak memiliki masalah, tapi justru Bapak sendiri yang sudah punya ide. Sebetulnya Bapak sudah keren sekali ide-ide yang sudah Bapak miliki. Sebetulnya tinggal Bapak bagaimana mengeksekusinya, tinggal bagaimana Bapak mengaplikasikannya. Dan insya Allah ide-ide Bapak itu sudah keren, sudah bagus sekali, dan bisa dicoba sesegera mungkin Pak. Itu sudah hebat itu Pak. Ya, terima kasih. Itulah itu hikmahnya Pak, hikmahnya obrolan ini. Iya. Kalau kemarin saya berpikir sendiri, bingung sendiri gitu. Sendiri juga ya Pak. Proses obrolan ini, ya, saya menjadi tenang dan saya menjadi siap untuk menjalankan yang sekiranya yang terbaik itu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Baik Bapak, sama-sama. Yang penting perasaan Bapak saat ini sudah lebih tenang, sudah ada ide juga. Sebetulnya ide itu keluar dari Bapak juga. Ini juga menjadikan pembelajaran juga untuk diri saya. Saya juga terpikirkan dengan ide-ide Bapak tersebut, saya juga akan mengaplikasikannya. Terima kasih Bapak atas sharingnya juga nih. Keren sekali ide dari Bapak barisan. Ya, terima kasih Pak. Bapak sama-sama. Mengapa? Iya. Alhamdulillah kegiatan praktik kucing sudah kita dilaksanakan oleh Pak Denny sebagai coach dan Pak Busrol sebagai coachingnya ya. Iya. Kami ucapkan terima kasih Pak. Siap. Sebelum ke penyampaian hasil observasi yang saya sudah lakukan, mungkin ini untuk pertanyaan terhadap coach ya. Siap. Tadi kan di awal sudah disampaikan ada kompetensi yang ingin dikembangkan di dalam praktik coaching ini. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Denny sebagai coach dalam rangka sebagai indikator ya keberhasilan untuk pencapaian kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Denny? Oke. Dari indikator yang tadi sudah saya sampaikan, saya ingin menempatkan dalam pertanyaan berbobot. Tadi posisi saya sebagai coach, saya berusaha semaksimal mungkin membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan agar si coaches memiliki masalah dan coaches itu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, ide-idenya keluar dengan sendirinya seperti itu Pak. Jadi saya kira dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan, insya Allah pertanyaan tersebut dapat menstimulus ide-ide dari Paci itu sendiri, dengan terbukti tadi ide-ide yang disampaikan oleh Pak Busrol mengenai permasalahan yang dihadapi ternyata sudah banyak sekali ide yang adanya, begitu Pak. Iya. Ya memang terlihat jelas tadi dalam percakapan sebagai coach Bapak sudah mengarahkan gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ada stimulus rangsangan terhadap Pak Busrol sebagai coach untuk memunculkan idenya sendiri dalam mengatasi permasalahan. Berikutnya mungkin ini penyampaian hasil observasi berkaitan dengan Tirta ya yang ingin dimunculkan. Tadi ada
dengan alur tirtanya, saya sampaikan Pak Denny sebagai coach sangat bagus sekali, sudah menjalankan alur tirtanya dengan tahapan-tahapan yang sudah jelas, mulai dari tujuan ya, situ Pak Denny dan Pak Busro sudah menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung itu seperti apa yang sudah disampaikan. Dan kemudian alur berikutnya identifikasi, Pak Denny juga sudah melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan tentunya menghubungkan dengan fakta yang disampaikan oleh Pak Busro sebagai coaching. Yang ketiga, rencana aksi juga tadi sudah disampaikan, muncul dalam sebuah proses percakapan di mana ada pengembangan ide atau alternatif solusi yang untuk pun datang dari Pak Busro sebagai coach, diarahkan oleh Pak Denny sebagai coach. Yang terakhir, tanggung jawab ini muncul sebuah komitmen atas hasil yang dicapai dan langkah-langkah selanjutnya antara Pak Denny dan Pak Busro sebagai coachingnya gitu. Itu berkaitan dengan hasil observasi saya sebagai observer dalam percakapan praktek coaching. Yang terakhir mungkin terhadap Pak Denny, kira-kira kompetensi apa lagi nih selain dari pertanyaan yang berbobot yang ingin dikembangkan dalam praktik coaching selanjutnya mungkin Pak Denny? Yang harus saya kembangkan atau yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai dengan mendengar dengan rasa, karena kalau kehadiran secara menyeluruh secara utuh, insya Allah saya sudah bisa mendengarkan dan menyimak apa yang ingin disampaikan oleh si coach tadi, tapi dengan menggunakan rasa tersebut saya belum bisa memaksimalkan. Jadi kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut agar dalam proses coaching dan posisi saya sebagai coach bisa lebih maksimal lagi, gitu Pak. Iya. Jadi kompetensi yang keempat ya, menggunakan dengan rasa yang ingin dikembangkan oleh Pak Denny. Ya, alhamdulillah mungkin kegiatan praktek coaching berkaitan dengan modul 2.3 ya, berkaitan dengan demonstrasi kontekstual kita sudah lakukan. Kita tutup saja mungkin untuk kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siapa sama-sama.